Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Rizky Mailani. Saya dari kelas 9D. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan di negara Amerika Serikat. Sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu bagaimana negara Amerika Serikat itu. Amerika Serikat disingkat dengan AS atau secara umum dikenal dengan Amerika saja, yang beribu kota Washington DC, memiliki presiden bernama Joe Biden dan Kamala Harris sebagai wakil presidennya. Amerika Serikat adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara, yang menjadi lokasi dari 48 negara bagian yang saling bersebelahan beserta distrik ibu kota Washington DC. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki beberapa teritori di Pasifik dan Karibia. Dengan luas wilayah 3,79 juta mil persegi dan jumlah penduduk sebanyak 315 juta jiwa, Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga atau keempat di dunia dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk. Amerika Serikat adalah salah satu negara multietnik dan multikultural di dunia. Hal tersebut muncul akibat adanya imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia. Iklim dan geografi Amerika Serikat juga sangat beragam, dan negara ini menjadi tempat tinggal bagi beragam spesies. Bentuk negara Amerika Serikat adalah Republik Federal dengan 50 negara bagian, yaitu 49 negara bagian dan 1 distrik. Sistem pemerintahannya adalah presidensial, sehingga presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. UUD AS merupakan alat atau instrumen utama bagi pemerintah dan sebagai kekuasaan hukum tertinggi. Selama 200 tahun, UUD tersebut telah menuntut proses perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan menjadi dasar stabilitas politik dan bidang-bidang yang lain, seperti ekonomi, sosial, dan kebebasan individu. Sistem politik Amerika Serikat meliputi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sistem check and balance. A. Eksekutif. Kekuasaan yang melakukan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih oleh masyarakat. Presiden menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden dan wapres dipilih melalui pemilihan umum, jadi tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres. Namun jika presiden dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan kejahatan, yaitu kegiatan melawan negara atau hukum seperti membunuh, korupsi besar, pengkhianatan, dan lain-lain, maka presiden dapat dipecat atau dimakzulkan. B. Legislatif. Kekuasaan yang menyusun atau membuat undang-undang. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen atau disebut Kongres. Kongres terdiri atas 2 kamar, yakni Senat dan House of Representatives. Anggota Senat perwakilan dari negara bagian, perwakilan tiap-tiap negara bagian masing-masing 2 orang, jadi jumlahnya ada 100 senator. Sedangkan House of Representatives, Dewan Perwakilan Rakyat, ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. C. Yudikatif. Kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan UU dan memberikan saksi bagi pelanggar UU. Ini dimaksudkan agar terwujudnya check and balance sehingga tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Kekuasaan yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung yang bebas dan merdeka dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan yang lainnya. D. Check and balance. Fungsi sistem ini adalah sebagai berikut. A. Rakyat memilih presiden untuk memimpin pemerintahan yang akan menjadikan public policy. 2. Atau B. Di dalam Kongres terdapat 2 kamar, yaitu House of Representatives atau DPR yang dipilih oleh rakyat secara nasional menurut sistem distrik, dan Senat yang dipilih oleh negara bagian, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh Kongres harus mendapatkan persetujuan dari Senat dan House of Representatives. C. Undang-undang yang dibuat oleh Kongres harus memperoleh persetujuan dari Presiden. Ini menunjukkan bahwa Presiden ikut serta dalam urusan legislatif. D.
D. Undang-undang yang tidak memperoleh persetujuan dari presiden tidak dapat diundangkan. Artinya terjadi veto presiden terhadap rancangan undang-undang. Dalam hal ini presiden harus memberikan alasannya. Meskipun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi bila presiden melanggar undang-undang dan hak asasi manusia ataupun melakukan suatu kejahatan besar, maka Kongres berhak untuk memberhentikan atau memecat presiden. F. Presiden dalam memilih dan mengangkat para menteri atau anggota kabinet harus mendapat persetujuan dari 2 atau 3 anggota senat. G. Dalam mengangkat jaksa agung, presiden harus mendapat persetujuan dari 2 atau 3 anggota senat. H. Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk meneliti undang-undang yang dibuat oleh Kongres. Itu dia sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.